Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nia Umiati selaku dosen pengampu mata kuliah struktur data. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Putri dengan NIM 0562738805 dari UTBGJ UT Jakarta. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas 2 saya pada mata kuliah struktur data. Untuk soal nomor 1, kita diminta untuk mengimplementasikan struktur data stock dengan menggunakan metode LIFO dengan minimal 8 data integer. Di sini saya akan menggunakan compiler Eclipse. Sebelumnya kita akan menginstal package yang dibutuhkan yaitu stack, arrays, linked list, dan queue. Yang pertama kita akan menginisialisasi stack. Kita menggunakan stack integer, lalu kita masukkan nama variabelnya yaitu data stack. Proses yang pertama kita yaitu proses push dengan menambahkan minimal 8 data integer. Kita menggunakan fungsi integer, lalu kita masukkan nama variabelnya yaitu data input. Lalu kita masukkan datanya, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Lalu untuk memanggil datanya, kita menggunakan fungsi for, dan untuk menampilkan datanya, kita menggunakan fungsi system_out_println. Untuk menampilkan isi stack sebelum top, kita menggunakan perintah berikut. Lalu yang kedua ada proses pop. Proses pop yaitu akan mengambil dua data teratas. Di sini saya akan mengambil dua data teratasnya itu 45 dan 40. Lalu untuk menampilkan isi stack sudah pop, kita menggunakan perintah berikut. Lalu untuk soal nomor 2, kita diminta untuk mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO dengan menggunakan minimal 8 data integer. Yang pertama kita akan menginisialisasi queue-nya. Di sini kita menginisialisasi queue dengan queue integer, lalu kita masukkan nama variabelnya itu antrian. Kemudian kita masukkan fungsinya itu linked list. Yang pertama lalu kita tampilkan isi queue sebelum DQ sebagai berikut menggunakan perintah berikut. Lalu yang kedua proses DQ yaitu mengambil data terdepan, yaitu saya akan mengambil data terdepan sebagai berikut. Lalu ini perintah untuk mengambil datanya. Di sini kita menggunakan metode poll untuk mengambil dan menghapus elemen pertama. Lalu akan diambil angka 22 dan 35. Dan ini adalah perintah untuk menampilkan datanya. Data yang akan ditampilkan adalah 22 dan 35 karena ini merupakan dua data pertama. Lalu kita akan menampilkan isi queue setelah DQ sebagai berikut. Di sini berikut merupakan perintahnya. Nah, data yang akan ditampilkan nanti merupakan isi queue sesudah DQ, lalu akan ditampilkan data terdepan, yaitu from. Untuk soal nomor 3, yaitu buatlah program jasa mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Ini kita akan menggunakan quicksort, lalu kita menampilkan data input pertama itu 8 integer, data input minimal 8 data integer. Kita menggunakan fungsi integer, lalu kita masukkan datanya yaitu 30, 70, 45, 22, 19, 65, 52, dan 10. Lalu kita menggunakan nama variabelnya data. Data ini masih merupakan data acak. Lalu kita buat perintah untuk menampilkan data sebelum diurutkan sebagai berikut. Lalu kita panggil fungsi quicksort dengan rumus sebagai berikut, lalu tampilkan 8 data setelah diurutkan dengan perintah berikut. Selanjutnya merupakan perintah untuk mencari indeks partisi, lalu mengurutkan elemen secara rekursif sebelum dan sesudah partisi dengan perintah berikut. Dan juga di sini kita akan mengambil elemen terakhir sebagai pivot.
Berikut rumus yang digunakan. Lalu jika elemen saat ini lebih kecil dari pivot, berikut rumus yang digunakan. Lalu kita tukar RI dan RJ. Setelah semuanya selesai, maka kita dapat runkan dan akan ditampilkan outputnya. Nah, berikut merupakan output dari tugas 2. Dari output berikut didapatkan proses push-nya memasukkan data. Berikut datanya. Lalu di sini data yang kita inputkan ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Nah, ini merupakan isi stak sebelum pop. Berikut data-datanya. Lalu ditampilkanlah data teratas atau popnya yaitu 45. Nah, selanjutnya untuk proses popnya yaitu mengambil data. Di sini saya akan mengambil data yang 2 teratas. Nah, jadi yang keluar yaitu data 45 dan 40. Lalu di sini ditampilkan isi stak sudah pop, yaitu 10, 15, 20, 25, 30, 35. Setelah data di sini diambil. Nah, data yang selesai yaitu ini, dan data teratas pop saat ini setelah data ini tidak ada yaitu 35. Untuk soal pertama ini yaitu menggunakan struktur data stak, di mana menggunakan metode LIFO yaitu last in first out, yang artinya adalah yang terakhir masuk paling dulu keluar. Jadi prinsipnya data yang paling baru dimasukkan akan menjadi data yang pertama kali diambil atau dihapus. Sama seperti contohnya itu tumpuan buku atau tempat piring yang bisa mengambil atau meletakkan buku dari bagian paling atas saja. Nah, di isi ini operasinya itu ada menggunakan push, yaitu memasukkan atau menambahkan data di bagian paling atas. Lalu ada proses pop, yaitu mengambil atau menghapus data dari bagian paling atas. Untuk menganalisis kompleksitas waktunya, operasi push atau menambah data, yaitu waktu yang dibutuhkan selalu sama, tidak peduli ada berapa banyak data di dalamnya. Kita hanya menaruh di paling atas, jadi kompleksitas waktunya itu konstan. Nah, yang kedua juga ada operasi pop, yaitu mengambil data. Proses ini waktu yang dibutuhkan juga sama, jadi kita hanya mengambil data yang paling atas. Jadi algoritma ini sangat cepat dan efisien karena kompleksitas waktunya adalah konstan. Jadi waktu prosesnya tidak berubah meskipun jumlah data ditambah. Lalu untuk soal nomor 2, kita tadi menggunakan struktur data view yang mana menggunakan metode FIFO. Cara kerja konsep FIFO ini, FIFO merupakan singkatan first in, first out. Jadi yang pertama masuk paling dulu keluar. Nah, prinsip datanya yaitu yang paling pertama masuk paling dulu keluar. Jadi data yang paling awal dimasukkan akan menjadi data yang paling pertama kali diambil lalu dihapus. Dan analoginya itu seperti antrian di kasir atau loket. Orang yang paling depan yang datang pertama pasti dilayani duluan, dan orang yang baru masuk pasti dilayani belakangan. Nah, di sini operasinya itu adalah menggunakan MQ, yaitu memasukkan atau menambahkan data di bagian belakang. Dan juga selanjutnya itu proses DQ, yaitu keluar antrian atau mengambil atau menghapus data di bagian depan. Untuk analisis kompleksitas waktunya, operasi MQ termasuk antrian ini, kita hanya menambahkan data di ujung belakang saja. Kalau operasi DQ-nya atau keluar antrian, kita hanya mengambil data di ujung depan saja. Nah, jadi algoritma FIFO ini juga sangat cepat dan efisien karena waktunya konstan. Prosesnya tidak akan lama meskipun antrian sedang penuh. Dan untuk soal nomor 3, kita menggunakan struktur data quicksort. Yang mana cara kerja quicksort ini yang pertama tadi itu menggunakan yang pertama memilih pivot. Yang mana kita memilih salah satu angka sebagai poros atau patokan, yang biasanya angka paling belakang. Nah, lalu yang kedua itu ada partisi atau pemisahan. Menyusun ulang array sehingga angka yang lebih kecil dari pivot pindah ke kiri dan angka yang lebih besar dari pivot pindah ke kanan. Nah, setelah selesai, posisi pivot sudah berada di tempat yang benar. Itu sudah sesuai dengan urutan akhirnya. Jadi yang ketiga yaitu adalah rekursi atau ulangi. Melakukan langkah pertama dari kedua tadi secara berulang secara otomatis di bagian array di sebelah kiri pivot.
dan ke sebelah kanan pivot sampai semua angka terurut dari kecil hingga besar. Jadi, Quicksort ini merupakan secara sederhananya ia memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil lalu diurutkan. Sekian penjelasan tugas 2 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.